terkait dengan perkara meninggalnya anak ya akibat kekerasan dari Polres Sukabumi. Satreskrim sudah yang paling utama adalah siapkan mental dulu, karena ujian terberat adalah apa? Mengurus anak gitu. Anak satu pun. Dari kemarin viral FYP di tempat aku, disangka ibu tiri. Halo besinya Getani, Mesti tragedi naas yang dialami Nizam, bocah 13 tahun yang meninggal akibat dugaan penganiayaan oleh TR sang ibu tiri. Kini kasusnya semakin menemui titik terang Besti. Setelah sebelumnya meraung meminta maaf saat akan dibawa ke polisian untuk menjalani pemeriksaan, kini TR telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak Polres Sukabumi AKP Samian, termasuk terkait laporan tahun lalu soal kekerasan yang dilakukan TR pada Nizam. Dan disebut kalau selama bersama TR, Nizam ternyata memang kerap mendapat kekerasan, mulai dari dijewer hingga dicakar. Lalu benarkah dengan ditetapkannya TR menjadi tersangka, maka akan ada lagi calon tersangka lainnya yang akan menyusul? ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak ya akibat kekerasan dari Polres Sukabumi. Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri ya. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Selain TR, adakah tersangka lain? Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji ya, uji patologi anatomi dan juga toksiologi. Oke, Pak, terkait dengan penganiayaan ini sudah terjadi berapa lama dan apa saja bentuk penganiayaannya? Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Apa saja bentuknya? Ya, kekerasan yang dialami ya kekerasan fisik biasa seperti dijewer, ditampar, dicakar seperti itu. Oke, selama tinggal bersama dengan TR ini? Ya. Oke, motifnya apa? Untuk motifnya sendiri masih kita dalami, karena ini sebagai orang tua ya berdalih mendidik anaknya seperti itu. Ya, tragedi naas yang dialami Nizam dengan dugaan meninggal akibat dugaan penganiayaan oleh ibu tirinya ternyata juga cukup membuat artis senior Tessa Mariska geram Besti. Menurutnya hal tersebut telah merusak citra ibu sambung, karena ditegaskan Tessa tidak semua ibu sambung seperti terduga pelaku. Sambil tak lupa menyematkan doa untuk almarhumah Nizam, Tessa yang juga memiliki anak sambung dari suaminya ini saking geramnya pada TR sampai meminta warganet untuk mengirimkan alamat terduga pelaku bagi siapapun yang mengetahuinya melalui direct message akun TikToknya Besti. Tak hanya Tessa Mariska, Nita Thalia yang juga mengetahui viralnya kasus meninggalnya Nizam dengan dugaan penganiayaan juga ikut mengecam keras terhadap perbuatan pelaku dan menduga adanya indikasi kesengajaan pada tragedi naas yang dialami Nizam. Mengingat air panas yang diduga menjadi salah satu media yang digunakan pelaku dalam dugaan penganiayaan Nizam Besti. Dari kemarin viral FYP di tempat aku, disangka ibu tiri yang menyiksa anak dari suaminya sampai itu anak innalillahi wa inna ilaihi raji'un pergi. Sebelumnya aku doain semoga surga ya Dek ya. Dan buat aparat
semoga ini segera ditindaklanjutin dan dihukum. Jika terbukti ini ibu sambung yang dulu namanya Ibu Tiri, ya, jika terbukti memang benar ini ibu penyebab perginya Ananda yang masih di bawah umur ini, saya minta ditindak tegas. Nyawa dibayar dengan nyawa harusnya. Tapi kita serahkan kepada pihak kepolisian, ya. Harus tindak tegas. Saya juga sebagai seorang ibu sambung yang kalau dulu namanya Ibu Tiri dari suami saya juga punya anak sambung. Anak sambung tuh kita hargai. Bagaimana kita menghargai suami kita, anak sambung pun kita hargai. Apalagi kasusnya sama nih, anak sambung saya pun dia ibunya pun pergi dengan meninggoy. Sama dengan kejadian Ananda. Ibu kandungnya meninggoy dan bapaknya merit lagi, kawin lagi dengan ibu. Ini ibu kurang, aduh, astagfirullahaladzim. Gak ada ininya lu, ya, gak ada otaknya, ya. Kalau gue ketemu lu berhadapan sama gue, lu merusak citra Ibu Tiri, lu merusak citra ibu kandung, tau gak? Ibu sambung, maksud gue. Gak semua Ibu Tiri begitu, gak semua ibu sambung begitu. Lu salah satunya. Merusak citra, dihukum berat ya Pak, tolong dihukum berat. Dan kalau ada yang tahu ini alamat ibu sambung ini, ibu ini yang galaknya minta ampun, tolong DM saya ya. Hanya gara-gara duit, hanya gara-gara duit yang gue denger, lu bun-bun tuh anak. Buat bapaknya lu harus proses, ya, proses sampai seadil-adilnya ya Pak. Udah, lu cermain, lu proses seadil-adilnya dan hukum itu orang. Itu sadis banget ya. Ini merupakan pembunuhan berencana dong kalau gitu ya. Karena kan tahu air mendidih kalau kena kulit aja bisa melepuh, apalagi itu diminum gitu, apalagi itu anak kecil yang apa namanya, kekuatan kulitnya mungkin tidak sama dengan kita ya, baru 12 tahun gitu. Jadi kayaknya ada usaha ya, ditindaklanjuti lah, diusut tuntas ya, dihukum yang seberat-beratnya kalau memang terbukti bersalah. Dan memang orang tua kandungnya sendiri juga kemarin sudah membuat laporan ke KPAI terkait meninggalnya Nija Mulyani. Mungkin dari itu tidak ya bagus, menurut saya langkah ibu kandungnya bagus gitu kan ya. Mudah-mudahan mendapatkan titik terang, mudah-mudahan, saya sih lebih berdoa mudah-mudahan adik Nizam diterima semua amal ibadahnya, karena namanya anak kan masih suci bersih ya gitu. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang sudah meninggal hanya butuh doa dari kita. Mudah-mudahan ibu kandungnya yang tabah, yang sabar untuk menjalani cobaan ini, dan proses hukum yang akan dijalani, akan dilakukan, mudah-mudahan mendapatkan titik terang, dan pelaku mudah-mudahan bisa dihukum seberat-beratnya. Umur 12 tahun, Sir. Mungkin karena satu kurang sabar ya, kurang keimanan, karena sebagai orang tua itu kan harus kuat mental dalam mendidik anak bandel ya. Kita harus sabar, namanya juga anak-anak gitu kan, kita harus ikhlas gitu kan. Terus ya buat semua pasangan, kalau sekiranya mental Anda belum siap, mungkin jangan dulu menikah deh. Yang paling utama adalah siapkan mental dulu, karena ujian terberat adalah apa? Mengurus anak gitu. Anak satu pun mungkin bisa bikin kita stres, apalagi anak 2, anak 3. Makanya saya tuh paling salut sama orang tua yang melahirkan anak itu bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu, sampai 4 sampai 5 gitu. Karena kan tugas kita itu tidak hanya melahirkan, menyusui gitu kan, tetapi membesarkan dia, membiayai anak-anak itu sampai nanti
dewasa nanti gitu, baru bisa lepas dari orang tuanya setelah nanti menikah atau belum menikah. Sementara itu, di sisi lain, seperti yang diketahui, Lisnawati, ibu kandung dari Nizam, ternyata melalui Polres Sukabumi telah terkonfirmasi terkait laporannya terhadap Anwar, mantan suaminya atau ayah kandung Nizam, dengan dugaan penelantaran anak. Lalu, bagaimana tanggapan Anwar terkait laporan Lisna yang ternyata mengarah juga kepadanya atas dugaan penelantaran anak? Terkait dengan laporan ibu kandung, ya itu terhadap suaminya, ya orang tua daripada NS, itu terkait dengan penelantaran, ya, pasal 7 dan 7. Apakah kemudian akan ada pemeriksaan secara khusus terhadap suaminya? Ya tentunya setiap laporan ya atau pengaduan dari masyarakat pasti akan kita tindak lanjuti. Ya tentunya penyidik akan bekerja profesional, nah, kita akan independen, ya tidak ada tekanan apapun, tidak ada kepentingan apapun, ya pasti akan meminta keterangan semua pihak. Dan jadi gini Bang, yang namanya mantan ya mungkin kalau saya sih nggak ada anggapan udah jadi musuh. Mungkin kalau dia nganggap saya musuh, saya tidak pernah melarang dia melihat Nijam. Malah terakhir saya waktu di Garut, Nijam ada kebutuhan, saya lagi nggak ada duit, saya komunikasi sama dia, bukan mau minta ya. Saya kalau ada mestinya pinjam dulu, nanti saya kalau udah ada saya ganti. Dia nggak ada respect. Jadi saya akan menolak mentah-mentah kalau dia menuduh saya melarang Nijam komunikasi sama dia. Kapan dia datang? Kalau istri saya datang ke sini mau melihat Nijam, terus saya umpetin Nijamnya, nah itu saya terima. Dalam arti ini kan tidak pernah. Selama Nijam sama saya, ibu Nijam tidak pernah datang ke sini melihat Nijam. Dan saya tanya juga, itu dianiaya di mana? Dia cerita bilang di luar. Nah, saya itu di luar itu di mana? Apakah di luar kamar atau di luar rumah? Nah, itu tidak bisa menjawab lagi, ya. Tapi yang jelas waktu itu oleh siapa dianiaya itu? Katanya bilang oleh mama, ya. Yang namanya mama itu saya juga nggak tahu ya. Saya juga takut salah menunjukkan kalau memang misalkan ke ibu tirinya. Saya tidak, untuk saat ini saya tidak mau menuduh siapapun ya. Yang penting pengakuan anak tersebut dianiaya itu oleh mamahnya. Nah, yang mamah yang mana kan nggak tahu ya. Nah, itu selanjutnya kita serahkan dari pihak kepolisian untuk bikin laporan. Kami selaku penasihat hukum memberikan kepercayaan penuh terhadap penyidik di Polres Sukabumi. Saya meminta semua penyidik yang ada di jajaran di Polres Sukabumi secara profesional menjalankan perkara ini. Itu yang saya minta kepada penyidik semuanya. Begitu Pak. Sementara jadi kami selaku PH kapanpun ya dimanapun saya bersedia untuk mendampingi orang tua dari almarhum ini, orang tua Pak Anwar Satimi dan kakek angkatnya dari almarhum ini Bapak Isep Dadang Sukmana. Ya Besti, kita lihat aja perkembangannya dan proses selanjutnya. Secara kasus ini juga sampai menyita perhatian publik. Semoga adik Nizam bisa mendapatkan keadilannya ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.